Dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jujur saya tidak tahu kenapa saya yang diundang malam ini untuk hadir di sini, tapi saya harap pidato yang saya buat tadi malam bisa menggerakkan hati para hadirin hari ini. Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman, saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan, merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia, untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur, dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada?
Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. Satu, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Ketiga, critical thinking, critical thinking, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Dan terakhir, gunakanlah teknologi yang semakin canggih sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi, agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. Sebagai penutup, saya ingin membacakan quote berikut. A people without knowledge of their past, origin, and culture is like a tree with no roots. Tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda dimanapun kita berada. Mari kita taat dalam beragama agar menjadi manusia yang bermoral, tapi mari kita juga merangkul budaya Indonesia untuk membimbing identitas bangsa. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu tentang pidato Cinta Laura. Nah, di sini ada yang mengatakan, teman-teman, yaitu generasi muda yang berpandangan luas, pintar, cerdas, cantik, baik, dan juga patut untuk dicontoh. Mantap Cinta Laura, pukulan keras buat garis keras yang so benar tapi sesungguhnya tidak tahu kebenaran sejati. Anak muda cerdas, calon pemimpin masa depan bangsa. Cinta Laura, artis muda yang cerdas, berwawasan luas dan juga rendah hati. Nah, lanjut lagi. Akibat merasa mayoritas sehingga yang minoritas dianggap tidak memiliki hak yang sama dengan mayoritas. Terima kasih Cinta Laura, contoh generasi muda yang sangat dibutuhkan NKRI. Kita manusia ini wajib seperti Cinta Laura yang selalu memberikan kata-kata yang terbaik buat anak bangsa. Kasih dan pola pikir yang diberkati Tuhan, salut untuk Cinta Laura. Lanjut lagi. Pidato Cinta Laura membuka wawasan untuk mengingatkan kembali agar sadar arti Bhinneka Tunggal Ika, kecuali orang primitif yang lahir di zaman modern. Lanjut lagi, otak dan kesadaran dan waras dan pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan untuk membangun Indonesia. Lanjut lagi, di sini juga ada yang mengatakan, yaitu salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam toleransi antara umat beragama, NKRI harga mati. Inilah contoh anak muda yang sangat cerdas, harus menimbulkan budaya Indonesia, bukan budaya Arab yang ditonjolkan. Saya sangat bangga tempat tinggalku meskipun saya sendiri
Kristen, tapi tetanggaku sangat menghargai meskipun waktu ibadah di rumahku, dan sebaliknya juga saya saling menghargai dan toleransi atau sama lain itu indah sekali, dan itu yang saya rasakan sekarang. Seandainya seluruh rakyat Indonesia seperti ini, pasti sangat damai dan indah. Lanjut lagi. Wanita hebat Cinta Laura, cara berpikirnya demi masa depan negeri ini. Lanjut lagi. Memang itulah hebatnya saudara kita. Islam gampang sesuatu, padahal itu semua adalah halal. Generasi muda yang cerdas dengan pikiran yang cemerlang. Lanjut lagi. Luar biasa Cinta Laura atas pidatonya yang mengunggah kita untuk kembali ke landasan dan dasar negara Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang harus ditumbuhkan di dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Cinta Laura memang netral, kuliah di Amerika. Hebat Cinta Laura, betul apa yang dikatakannya itu. Kita beragama dengan memanusiakan Tuhan, seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan dan membuat aturan-aturan sendiri untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu. Top Cinta Laura, saya terharu. Pidato sangat logis. Mari kita bersatu, bukan bersatu untuk larangan, harus adil. Lanjut lagi. 6 agama yang ada di Indonesia aparat berlandaskan Undang-Undang Dasar tahun 45 harusnya bisa melindungi semua agama tersebut dari ancaman, gangguan atau rintangan yang dilakukan para kelompok-kelompok ormas intoleransi, baik itu dari luar ataupun dari dalam negara sendiri, tanpa memilah-milah mayoritas dan juga minoritas, atau harus adil. Lanjut lagi. Berbahagialah kamu bangsa Indonesia karena kamu umat beragama, punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 dan juga punya TNI, Polri, ASN yang bersatu bela negara dan bangun bangsa walaupun berasal dari berbagai suku, daerah, budaya yang punya agama yang beraneka ragam. Warga Republik Indonesia akan semakin bahagia kalau mereka mampu menerapkan agama masing-masing dan hidup mereka dengan menggunakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Hiduplah dalam damai dan saling mengasihi. Cinta Laura memang cerdas dan juga berkualitas. Mantap Cinta Laura, generasi penerus cerdas dan bijak. Salam NKRI. Lanjut lagi. Negara ini diambang kehancuran. Generasi seterusnya tidak ada harapan lagi. Yang masyarakat bisa harapkan cuma UMK, UMR berjuang mati-matian pun cuma bisa menjaga kampung tengah, yaitu perut. Lebih dari itu tidak bisa. Semua karena bagi yang menjabat rata-rata cuma pejuang untuk kantong dirinya sendiri. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar, silahkan.